Desain rumah ini adalah desain rumah modern dengan konsep greenhouse, yaitu rumah dengan banyak bukaan dan terdapat banyak space, yang mana space itu difungsikan sebagai area taman dan penghijauan. Oke, rumah ini memiliki ukuran kotor 7 kali 13 meter ya, tapi luas bersih rumah ini adalah 73 meter persegi dengan luas bangunan bersih 73 meter persegi, satu lantai. Desain kayak gini menghabiskan dana estimasinya sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Obing Design. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi inspirasi desain rumah terbaik kita buat kalian, dan kalian berada di channel yang tepat jika kalian lagi nyari-nyari inspirasi desain rumah, dan kalian juga berada di channel yang tepat bila kalian menginginkan desain rumah atau request desain rumah gratis sobatku. Oke, tentunya bagi yang belum subscribe dong, like, komen, dan share juga boleh. Oke, dan desain kali ini adalah request dari akun atas nama Nurdin Senkom. Bang, request untuk ukuran rumah 7 kali 13. Oke, dan sebelum lanjut ke video, baiknya kita perhatikan dulu bentuk denahnya ya. Oke, rumah ini memiliki spesifikasi 2 kamar tidur, 2 buah ruang terbuka hijau, 1 ruang keluarga, 1 ruang tamu, dan 1 buah kamar mandi tentunya, dan dapur serta ruang makan ya kawanku. Oke, sekarang kita bahas eksterior, dan pertama-tama kita coba bahas eksteriornya ya. Oke ya, itu siapa itu di sana? Bang, weh bang, ngapain bang? Oh, nggak kedengeran kayaknya. Oke, biar lanjut tiduran ya bang. Ya, lanjutin bang. Oke, sekarang kita bahas eksterior kawanku. Eksterior rumah ini memiliki konsep dasar agak sedikit berbau Japanese ya, dengan material yang ditonjolkan adalah komponen kayu ya. Dengan komponen kayu dia sedikit lebih kerasa natural untuk fasadnya ya. Oke, ini tinggi daripada teras 2,3 meter ya. Kemudian di samping carport ini kita fungsikan sebagai area penghijauan biar rumahnya terasa seger ya. Kemudian untuk aksesoris fasad itu yang kayu itu, jika Anda kayu rasa kemahalan ya, Anda bisa ganti dengan keramik bermotifkan kayu. Kalau masih kemahalan juga, Anda bisa ganti dengan wood plank ya. Wood plank itu kita finishing dengan mobilek bermotifkan kayu, udah oke itu ya. Oke, itu ada tekukan di sana, itu ada talang beton ya, jangan lupa ya. Kemudian atap rumah ini kita pakai penutupnya, kita pakai atap galvalum ya, dengan bentuk atapnya miring ke samping ya. Kemudian di sana masih ada talang beton lagi ya di tepi tembok ya. Itu ada 2 buah ruang terbuka hijau ya di dalam rumah ya, dengan penutupnya kita pakai fiber transparan atau bisa pakai penutup yang buka tutup ya, atau tanpa penutup pun juga bisa, tapi pakai jeruji gitu ya, biar nggak dimasuki maling ya. Oke, kemudian kita sedikit turun ke bawah, dan dengan lebar rumah 7 meter kita sudah bisa menghasilkan desain fasad yang cukup elegan ya. Meskipun desain fasad kali ini nggak rame ya, sangat simpel. Jadi ketika Anda ngundang tukang ya, Anda sodorkan gambar kayak gini sudah nggak ada kendala ya saya kira, karena dia sangat sederhana sekali, tapi dengan kesederhanaannya dia sudah bisa menampilkan desain fasad yang cukup elegan. Oke, dan saya kira cukup untuk pembahasan eksteriornya. Sekarang kita bahas interiornya ya. Desain rumah ini adalah desain rumah modern dengan konsep greenhouse, yaitu rumah dengan banyak bukaan dan terdapat banyak space, yang mana space itu difungsikan sebagai area taman dan penghijauan. Oke, rumah ini memiliki ukuran kotor 7 kali 13 meter ya, tapi luas bersih rumah ini adalah 73 meter persegi dengan luas bangunan bersih 73 meter persegi, satu lantai. Desain kayak gini menghabiskan dana estimasinya sebesar
220 juta sampai 280 jutaan ya, itu belum termasuk green space-nya ya, dan itu hanya harga atau biaya atau estimasi bangunan induknya ya. Tentunya estimasi itu tergantung wilayah kalian berada di mana dan spesifikasi bahan yang kalian pakai kayak apa. Oke, sekarang kita lanjut review interiornya ya. Oke, di sana ada space ruang terbuka yaitu untuk penghijauan ya. Kemudian di sini ada area ruang keluarga yang seger banget ya, kanan kiri diapit dengan taman ya, atau diapit dengan ruang terbuka. Kemudian ini ruang terbuka yang ujung yang depan ya, yang depan ini ya, yang ini khusus untuk taman ya, dia khusus berfungsi sebagai taman dan area penghijauan, juga area sirkulasi udara dan pencahayaan. Kemudian di sana ada 2 buah kamar dan 1 space untuk akses udara juga. Tapi yang taman atau ruang terbuka yang belakang itu ada 2 fungsi, sebagai taman juga, sebagai area ruang terbuka, dan juga sebagai area cuci jemur ya. Oke, kemudian kita masuk ke kamar anak. Untuk jendela kamar anak ini menghadap ke area semi terbuka ya, atau area terbuka bagian tengah ya. Ini khusus fungsinya sebagai area sirkulasi udara juga pencahayaan. Pure itu terbuka ya, dan ada harus kasih perpipaan untuk pembuangan air hujan di sana ya. Minimal Anda pakai pipa 4 dem ya di sana, dan itu harus Anda konekkan dengan 2 buah ruang terbuka yang kanan kiri tadi ya, yang itu, yang depan ruang makan itu dan yang depan tadi itu Anda konekkan. Jadi ada 3 pipa yang nanti masuk ke selokan depan rumah gitu ya, karena semua air hujan itu harus masuk ke selokan ya, bukan masuk ke resapan yang kalian bikin. Oke, kemudian di sini masih ada kamar anak lagi. Kamar anak ini juga sama, ukuran 2 kali 3 meter. Kemudian di depan kamar anak ada meja makan, dan di depan meja makan ada taman lagi ya, ada ruang terbuka. Oke, jika Anda memiliki ruang terbuka kayak gini, Anda harus benar-benar berkorban beli pipa yang bagus ya, yang gede, yang bagus, biar nanti tidak ada kendala ketika hujannya terlalu lebat gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada dapur ya. Dapur ini berukuran 2 kali 4 meter, meskipun ukuran yang enggak luas, tapi dia sudah cukup difungsikan sebagai area dapur. Dan sekarang waktunya intermezzo kawan. Oke, dan sebelum kita lanjut ke desain, saya mau sedikit jujur ke kalian ya. Ini kalau saya boleh jujur ya, kalau boleh saya ngomong sejujurnya dan tanpa menyinggung siapapun, dan yang beda pandangan dengan saya dan mengkaji perihal ini dengan sudut pandang yang berbeda dan tanpa menyalahkan orang lain, dengan membuat lebih objektif dan mempertimbangkan dengan pemikiran yang ada, saya jadi lupa mau ngomong apa. Ya, kita sudahi dulu kekonyolannya. Sekarang kita lanjut bahas desain kawanku. Oke, di sana ada kamar mandi ya. Oke, itu pintu kamar mandi itu kesannya agak kekecilan ya, tapi itu sebenarnya enggak, itu standar 70 cm untuk pintu kamar mandi, karena ketinggiannya saya pakai 2,5 meter ya, berhubung tinggi tembok ini 4 meter ya, jadi pintu-pintu dari ujung depan tadi kelihatan sempit-sempit, padahal enggak, semua standar. Oke ya, saya kira cukup untuk pembahasan desain kali ini. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa kita doa bareng-bareng, semoga kita yang belum memiliki rumah tahun ini dimampukan dan disegerakan untuk memiliki rumah. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, cukup. Dan bagi yang pengen request, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.